Silakan berdiri, kita ambil janjinya terlebih dulu. Bapak bersedia? Bersedia. Silakan, Pak. Tangan kirinya di atas Alkitab, tangan kanannya membentuk huruf V. Dipegang aja. Ikuti ucapan janjinya ya. Saya berjanji. Saya berjanji bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Dengan yang sebenar-benarnya. Silakan duduk, Pak. Baik. Ahli ini akan memberikan pendapat seputar hal apa, Pak? Seputar tentang keahlian dari ahli, yaitu dari bidang digital, Pak. Digital? Ya. Oke. Silakan untuk dimulai pertanyaannya. Baik, saudara ahli, Pak Rismond, apakah Bapak dalam keadaan sehat pada sore hari ini? sehat, Pak. Sehat ya, siap memberikan keterangan ya? Siap. Oke. Pak Rismond, kita mulai saja langsung to the point ya. Bapak bisa menjelaskan dalam ada satu peristiwa pidana, barang bukti berupa handphone ya. Dia lalu yang berhak untuk memeriksa atau mentranskrip, memprint satu handphone barang bukti dari satu tindak pidana itu adalah dari lembaga mana dan oleh siapa? Bapak bisa jelaskan? Yang saya tahu dari lembaga kepolisian, Pak, di semua negara, termasuk tempat saya kerja di Jepang juga begitu. Itu dari kepolisian ya? Ya. Lembaga yang akan mengekstraksinya pakai lembaga khusus atau terakreditasinya bagaimana? Ahli, bisa jelaskan? Dari laboratorium forensik biasanya. Dari laboratorium forensik. Di luar laboratorium forensik, apakah punya kemampuan untuk mengekstraksi handphone, misalnya data-data, menangkap percakapan atau memprint sesuatu? Bisa, Pak, tetapi apakah legal dihadirkan di persidangan sesuai dengan hukum kita atau tidak? Kalau semua orang bisa, Pak, yang punya keahlian ini, tetapi dia diakui atau tidak oleh lembaga peradilan. Oke, pertanyaan berikut, Pak Ahli, ya saudara ahli, bahwa di dalam berkas, mohon majelis kami akan tunjukkan. Silakan, Pak, maju ke depan. Termohon, silakan. Itu ada lampiran ekstraksi handphone ya di berita acara pemeriksaan. Itu di berita acara pemeriksaan siapa, Pak? Di berkas perkara. Hah? Berkas perkara daripada terpidana dulu. Nomor 3 dan 4. Ya, 3 dan 4. Lampirannya ya. Nah, mungkin termohon ada juga lampirannya itu sama? Sama isinya? Sama ya? Kata-katanya persis sama ya? Mungkin dipastikan sama ya? Mungkin bisa dicocokkan, takutnya beda. Karena yang P19 sama P21 kan berbeda. Itu handphone milik siapa? Pina. Itu di ekstrak handphone milik Pina. Dan ini, Bang, hasilnya. Ada pertanyaan mengenai ini? Lanjut ya, majelis yang mulia. Itu sudah kami lampirkan juga menjadi bukti yang kami hadirkan di majelis dalam persidangan ini. Kami ingin tanya kepada ahli. Ahli sudah lihat tadi, kami sudah cocokkan dengan yang dimiliki juga oleh termohon sama ya datanya. Kami ingin tanya, kalau ahli tadi sudah melihat model laporan report ekstraksi ya tadi ya, standarnya itu sama nggak yang berlaku umum di yang ahli ketahui? Cuma saya terangkan sedikit Ya. ya. Mic. Jadi ini adalah Mohon izin mic. Apa yang dilampirkan di sini merupakan extraction report
dari sebuah alat ya, namanya Celebrite. Untuk ekstraksi HP ya, nama lengkapnya adalah Celebrite UFET. Celebrite itu sebuah produk dari negara Israel ya. Jadi Celebrite UFET itu untuk mengekstraksi data dari perangkat seluler. Nah, reportnya tersebut ya, memiliki metadata ya. Metadatanya itu ada 3 tabel. Pertama summary, yang kedua source extraction, yang ketiga device information. Nah, summary ini ya, poin pertama di situ versi softwarenya yang digunakan yaitu UFET Physical Analyzer version 5.1.2.3. UFET itu sendiri adalah Universal Forensic Extraction Device ya. Salah satu produk series dari Celebrite, itu 5.1.2.3 yang digunakan. Yang kedua time zone settings, UTC. UTC itu adalah Universal Time Coordinated, jadi waktu terkoordinasi secara universal atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan referensi waktu global. Nilainya adalah original UTC value tanpa offset. Jadi nilainya adalah memiliki referensi waktu global UTC value. Yang ketiga dalam metadata tersebut adalah examiner name. Di situ disebutkan DF. Kalau yang seharusnya yang patuh terhadap hukum dan prosedur forensik ini harusnya disebutkan nama spesifik dari orang atau ahli yang melakukan ekstraksi, tapi di sini singkatan DF saja ya, digital forensik mungkin maksudnya. Tetapi seharusnya adalah nama penuh atau nama utuh dari ahli yang melakukan ekstraksi. Di metadata berikutnya ada tabel source extraction. Itu disebutkan logical. Itu artinya logical extraction. Artinya dia tidak mengintervensi hardware, hanya menggunakan API atau menggunakan software yang sudah tertanam pada UFET Physical Analyzer version. Jadi tidak ada intervensi hardware. Berikutnya di bawahnya ada extraction date, extraction start date time. Itu menerangkan bahwa kapan ekstraksi itu dimulai, yaitu di sini 25 November 2016 pukul 16.26 20 detik. Berikutnya metadata berikutnya adalah extraction and date time, akhir dari proses ekstraksi 25 November 2016 pukul 16.33.53. Jadi proses ekstraksi sendiri itu sangat cepat, yaitu berlangsung hanya 7 menit 33 detik. Unit identifier di situ disebutkan, itu menandakan pengenal unik dari hardware yang digunakan, yaitu Celebrite UFET. UFET versionnya ya, itu untuk hardware-nya 4.1.2.8. Selected manufacturer Samsung GSM. Selected device name menerangkan perangkat seluler yang diekstraksi ya. SN-G31GH Galaxy. Berikutnya connection type, kabel number 100 ya, menghubungkan perangkat seluler terhadap dengan Celebrite UFET itu dengan kabel nomor 100. Yang berikutnya extraction type, logical, artinya proses ekstraksi tidak melibatkan intervensi hardware, hanya menggunakan software. Terus extraction ID, di situ ada bilangan numerik maupun A sampai F ya, di situ heksadesimal. Extraction ID ini menerangkan bahwa setelah proses ekstraksi itu dilakukan, ya, diberikan pengenal unik, jadi disimpan langsung ke database dari Celebrite UFET tersebut. Jadi di sini adalah pengenal unik, jadi bisa didapatkan lewat extraction ID ini pada alat yang digunakan, yaitu Celebrite UFET ya, Universal Forensic Extraction Device-nya. Terus di situ ada report type, phone, artinya yang diekstrak adalah telepon, perangkat seluler. Berikutnya ada metadata juga ya, tabelnya device information. Di situ ada logical ya, logical extraction, terus detective manufacturer Samsung, detective model tadi SMG313H yang di naskah keputusan disebutkan adalah perangkat seluler milik dari almarhum Pina.
Berikutnya metadata phone resolution, berikutnya IMEI. IMEI itu adalah International Mobile Equipment Identity, ya, pengenal unik untuk perangkat hardware-nya, phone atau perangkat selulernya. Terus ICC ID, itu juga itu adalah International Circuit Card Identifier, Integrated Circuit Card Identifier. Itu adalah pengenal dari kartu SIM, kartu subscriber modul. Berikutnya IMSI, itu adalah International Module Subscriber Identifier. Itu untuk menyatakan identitas dari pelanggan di jaringan komunikasi. Berikutnya phone daytime, di situ adalah pada saat proses berlangsung tanggal waktu dari perangkat seluler yang diekstraksi dan seterusnya. Dan ini adalah format dari metadata pada extraction report menggunakan perangkat Celebrite UFED device. Gitu, Pak. Jadi kami ingin konfirmasi betul ya bentuk reportnya begitu ya? Ya. Oke. Di sana memakai waktu UTC apa maksudnya? Hali bisa jelaskan? UTC itu adalah Universal Time UTC, Universal Time Koordinat. UTC Coordinated. UTC, Universal Time Coordinated, merupakan referensi untuk waktu global di semua perangkat. Oke. Ya, di Kalau dan di sini khususnya adalah Celebrite UFED. Oke. Kalau perbedaan waktu antara UTC dengan Indonesia bagian barat tempat kita berada sekarang termasuk Cirebon itu berapa jam? Jadi Pak, UTC di sini kalau kita lihat dari yang diekstrak ya, tabel SMS messages dibuat adalah UTC plus 0. Artinya di perangkat tersebut tidak dilakukan 0, itu artinya di dalam perangkat tersebut timingnya, pewaktuannya tidak dilakukan penyesuaian, belum dilakukan penyesuaian terhadap local time. Jadi local time kita terhadap UTC adalah plus 7. Artinya apa yang tertera jam yang ada di dalam ekstraksi itu harus ditambah 7 jam semuanya. Iya Pak, karena di sini dituliskan UTC plus 0. 0 berarti artinya belum dilakukan penyesuaian terhadap local time, waktu lokal. Oke. Ya. Jadi sekali lagi ini kita konfirmasi ahli, apa yang ada tertulis di print di sini, percakapan ada yang jam katakan ini kecil sekali, 18 atau 14. Misalnya ini pukul 15, berarti kalau di dalam jam ini tertulis terprint pukul 15, karena plus 7 jam dapat diartikan bahwa sebenarnya waktu yang benarnya tambah 7 jam dari yang tercetak, betul ya? Iya Pak, karena hardware maupun softwarenya yaitu Celebrite UFED Analyzer itu softwarenya, Celebrite UFED itu hardwarenya, keduanya menggunakan UTC plus 0. 0 itu artinya belum disesuaikan dengan waktu lokal. Dia mereferensikan ke waktu global, yaitu UTC. Jadi kalau kita mau sinkronisasi ke waktu lokal, maka ke waktu Indonesia Barat yaitu plus 7. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau yang ahli ketahui kalau untuk satu ekstraksi untuk penyidikan dalam device forensik seperti ini, apakah data percakapan misalnya termuat di SMS di sini berkata saya mau pergi atau saya mau makan bisa dirubah apa tidak? Tergantung ekspornya Pak. Jadi UFED Celebrate UFED Analyzer ini kan mengekspor ke dalam berbentuk berbagai format data, bisa PDF, bisa XML, bisa HTML, bisa JSON, bisa lain-lainnya gitu. Jadi kalau dia dalam HTML bisa, tapi kalau di sini saya lihat bentuknya atau formatnya adalah dalam PDF. Oke.
Ahli, kita mau tanya, kalau seperti sepengetahuan ahli, hasil ekstraksi ini kalau untuk dijadikan bukti dalam satu kasus pidana, apakah dapat dipercaya? Kalau dari keahlian saya, dari metadata saya lihat tidak ada yang janggal ya untuk saya menganalisa autentikasi dari extraction report, celebrate UPET reports oleh penyidik di Polda Jabar. Oke, terima kasih dari saya, cukup yang mulia. Yang lain? Sebentar yang mulia. Oke, saudara ahli, terima kasih. Seperti yang saudara ahli katakan tadi, bahwa extraction report ini yang dia periksa ini, kalau dari data yang ada, apakah dia memeriksa SIM card, apakah include dengan memori yang ada di dalam handphonenya? Kalau extraction report untuk HP almarhum Tina ini, SIM card itu tertanam sebenarnya Pak di ICC ID-nya. Dari ICC ID ini bisa diekstrak di database dari kalau operatornya Tri, maka bisa dari ICC ID ini bisa kita dapatkan nomor SIM, ya, nomor subscriber modul, identification modul. Oke. Jadi kalaupun tidak disebutkan, ini bisa kita dapatkan. Kalau dari ini saudara ahli bisa membantu kita, nomor handphonenya Vina ada di mana ini? Nomor handphone Vina kita bisa lihat ya Pak ya. Pertama di situ ada metadata selected device name. Ya. G313H itu Galaxy, itu di naskah keputusan itu disebutkan saksi Rudiana adalah milik Vina. Ya. Ya. Terus dari ICC ID itu bisa kita ekstrak nomor Vina itu yang seperti tercantum pada tabel SMS messages itu. Di situ ada metadatanya ya, tabel SMS messages-nya. Di situ ada party ya, from to. Terus di sini party itu ada sender dan recipient. Nah, di sini recipient itu Pak. Disitulah nomor Tina tertuang pada metadatanya. Belakangnya itu 0 berapa itu? 068 ya. 3828 ya. Ya. Yang di kolom ke 1 2 3 4 5. Ya. Jadi party itu adalah dikelompokkan dalam dua, yaitu sender maupun recipient. Nah, kalau di sini recipient yang kolom 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah biasanya di dalam ekstraksi HP pada umumnya pengalaman ahli, apakah harusnya sebaiknya diekstraksi lokasi ya terjadinya komunikasi itu? Nah ini Pak, tadi pertama as a minor name juga kurang profesional kalau menurut saya, tidak patuh pada aturan forensik. Yang kedua, kalau kita melihat dari ekstraksi report dari HP almarhum Tina ini memang tidak lengkap ya, hanya SMS messages, timeline, dan berkaitan dengan geolocation tadi yang ditanyakan itu harusnya bisa diekstrak dari file-file multimedia seperti image atau citra dan video. Itu biasanya ditanamkan itu terutama Samsung ya. Itu ditanamkan exit metadata, exchangeable image format. Di situ bisa diekstrak geolocation, yaitu longitudinal dan latitudinal, bujur dan lintang. Oke, kami ingin mendapatkan pencerahan dari ahli, bagaimana sih sebenarnya sistem komunikasi ini bekerja antara perangkat yang kita gunakan dengan misalnya BTS, ya, apakah handphone yang kita gunakan itu selalu terkonek dengan BTS terdekat atau tidak? Selalu Pak, selalu. Dari situ ya, di samping dari exit metadata tersebut bisa seharusnya dicari
geolocation berupa koneksi terhadap jaringan yang dilintasi oleh perangkat seluler tersebut seperti Wi-Fi dan lainnya. Harusnya lengkap, tapi saya lihat di sini tidak ada ya. Tidak ada ya? Ya. Tidak ada location-nya. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Menurut ahli bahwa extraction report ini dapat dipastikan dikeluarkan oleh aparat kepolisian atau boleh lembaga independen lain? Kalau saya lihat Pak, di sini ini kan extraction report model atau output ekspor dari Celebrite UPET yang biasa dipakai oleh di kepolisian di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi ini kalaupun yang melakukan ini bukan dari kepolisian, tetapi mungkin kepolisian menunjuk orang tersebut. Tapi yang pasti ini adalah format metadata dari extraction report Celebrite UPET reports ya. Celebrite Universal Forensic Extraction Device. Oke, apakah menurut ahli alat ini tahun 2016 sudah dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia? Sudah Pak, Sudah ya. Siap. Sudah ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, apakah ahli menurut ahli dari tampilan dan data metadata yang dikeluarkan bahwa ini adalah extraction report yang dikeluarkan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia? Yes. Oke, menurut ahli, apakah ini sudah lengkap sesuai dengan standar extraction report? Menurut saya ini kurang lengkap ya. Ini standar minimal oke, tapi kalau yang komprehensif tadi itu geolocation cari, terus browsing history, terus geolocation dari tadi itu image maupun video dari Wi-Fi, jaringan Wi-Fi, jaringan BTS dan lainnya. Ini kurang lengkap, tetapi ya standar minimum kita bisa gunakanlah untuk mengetahui aktivitas SMS dari apa yang diekstraksi. Oke, sepanjang pengetahuan ahli, apa yang dicantumkan, disajikan di dalam data ini, menurut ahli, pendapat ahli bagaimana? Apakah ini sudah memang keadaan sebenarnya, atau apakah ahli melihat ada upaya-upaya rekayasa di dalam extraction report ini? Kalau dari extraction report Pak, metadata yang SMS messages, timeline itu sudah dari kolom-kolomnya, metadatanya itu sudah lengkap ya, sesuai yang saya analisa selama ini. Tetapi kalau masalah rekayasa, saya malah berpikir mengapa scientific evidence sepenting ini itu diabaikan oleh peradilan. Ini sangat penting. Ini mengatakan aktivitas dari almarhum Vina ya, di detik-detik sebelum kejadian. Jadi menurut saya kalau didefinisikan sebagai rekayasa adalah pengesampingan scientific evidence di dalam dunia peradilan kita. Ya, ahli. Jadi kami dapat kami informasikan kepada ahli, ada beberapa pihak yang terlibat di dalam komunikasi ini dan kami konfirmasikan bahwa mereka benar melakukan ini. Ya, jadi ahli kalau boleh kami jawab pertanyaan ahli. Memang kemungkinan diduga keras bahwa kenapa ekstraksi data ini ditaruh di bagian akhir dan tidak dimasukkan dalam penyerahan daftar bukti yang diserahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum. Kalau mungkin ini terungkap pada waktu itu, mungkin kita tidak bertemu di sini, ahli. Terima kasih yang mulia. Ahli, tadi saya mendengar ahli menyebut Vina ya. Apakah ahli ikut meneliti masalah extraction data ini berdasarkan scientific evidence? Tolong jawab. Meneliti apa Pak? Ekstrak data ini, ekstrak data. Iya. Jadi begini Pak. Jadi ada pihak yang melakukan kan begini, digital evidence itu dikuasai absolut sesuai undang-undang kita oleh kepolisian. Jadi kita ahli di luar kepolisian adalah menginvestigasi, menganalisa, terutama metadata. Ada tidak kejanggalan di dalam mereka? Ada nggak motif-motif merekayasa?
Kan gitu Pak. Kalau saya diminta untuk melakukan ini dari kemarin, selesai nih kasus Pak. Apalagi kalau saya dihadirkan pada saat itu. Oh, jadi ahli tidak ikut meneliti dalam scientific evidence itu ya? Enggak Pak. Terima kasih yang mulia. Setengah, udah malam ini. Ahli, di sini saya lihat tuh ada bahasa dengan red dan sand. Jadi saya ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan red dan sand dilihat dari digital forensik? Oke, kita lihat, kita perhatikan pada metadata yang pada tabel SMS messages itu ya, baris ke misalnya baris ke 8. Di situ ada status send, terus to ya ke ini recipient, terus timestamp. Timestamp itu 27 Agustus 27/08/2016 15:14 10 UTC plus 0. Berarti kalau kita konversi ke local time itu 22:14:10 detik. Terus di situ ada status send. Jadi status send ini menyatakan bahwa data telah berhasil dikirim ke jaringan komunikasi. Kalau gagal maka dia fail atau pending statusnya. Oke, Ali, kami kemarin menghadirkan salah satu saksi lawan bicara dari ekstraksi handphone ini milik saksi Vidi. Kami sudah confirm, Widi ya. Kami sudah confirm bahwa handphone lawan bicara ini belum diekstraksi dan masih ada handphonenya, alat perangkatnya. Kalau atas permohonan kami ke majelis, kalau majelis izinkan, kami serahkan ke ahli untuk ahli bongkar untuk sesuai apa dengan yang di sini. Ahli bersedia? Bersedia? Boleh majelis izinkan? Majelis izinkan ya? Oke Pak, saya tambahkan ya. Jadi kan begini. Tadi kaitannya dengan rekayasa, ya, mengesampingkan scientific evidence yang justru sangat vital di dalam sistem peradilan kita. Jadi tidak bersandar pada kesaksian, 1000 saksi bisa bohong, bisa manipulatif, bisa lupa dan lainnya. Apalagi saksi yang yaitu saksi sering berbohong, manipulatif, distortif. Tetapi ini digital evidence ini tidak mungkin berbohong. Catatan waktu, terutama timestamp ini. Tadi kaitannya dengan HP yang diduga ya, Widi dan Mega tidak dilakukan ekstraksi. Ini kan pengabaian terhadap digital evidence yang maha penting di dalam peradilan kita. Ini kekilapan polisi, jaksa juga. Kenapa tidak meminta ini untuk diekstraksi? Ini kan event-event yang paling krusial menjelang yang katanya kematian Vina, almarhum Vina, 21.15 sampai 22.30. Ini harusnya jaksa harus lebih detail, lebih teliti, dan harus menyajikan ini ke persidangan, meskipun itu menguntungkan para terdakwa. Bukan memilih-milih. Kalau bukti memberatkan, dihadirkan. Kalau yang memberatkan terdakwa dihadirkan, yang meringankan disimpan. Seperti ini. Ahli forensik harusnya kan ini dihadirkan ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan extraction reportnya. Ini tidak ada. Jadi inilah upaya rekayasa itu, mengesampingkan, menyembunyikan scientific evidence yang justru sangat penting. Kalau istilah para hukum katanya bukti material. Gitu Pak. majelis, karena ini menyangkut nasib orang, kami udah nggak ada upaya lain. Kami masih punya barang bukti yang belum disentuh, yang masih original berupa lawan bicara handphone ini masih tersimpan untuk demi kebenaran. Tadi sudah diizinkan majelis. Sekali lagi majelis izinkan ya untuk ini, ya, untuk secepatnya kami akan serahkan.
paling lambat sidang berikut lah. Ini kami akan coba hadirkan majelis. Ya, sekalian nanti kita hadirkan saksi ini, nanti kita coba untuk menjelaskan. Ya, ya, ya. Untuk demi kebenarannya kita. Makasih ahli. Cukup. Saya ada setelah saya mencermati terkait dengan ekstraksi. Seumpamanya kita melakukan komunikasi, kemudian dilakukan ekstraksi lapor. Ini yang tidak pada berwenang kan? Itu pertanyaannya, percakapan yang kita, komunikasi yang kita lakukan itu semuanya dari tanggal 1 sampai 31, bahkan bulan-bulan sebelumnya, itu terekstrak semua. Apa ada yang terlewati dari hasil ekstraksi itu? Umpamanya, contohnya apa? Contohnya kita ekstrak semuanya. Ternyata dari tanggal 1 sampai 5 tidak ada. Kalaupun ada, pertanyaan selanjutnya, kalaupun ada, bagaimana hal itu terjadi menurut keilmuan saudara? Jadi jenis extraction-nya itu Pak, extraction itu kan ada beberapa, dan di sini logical extraction. Logical extraction itu memang mengekstraksi data tetapi tidak lengkap, khususnya data-data yang terdelete, ya, data-data terenkripsi itu tidak bisa, maka harus dilakukan jenis ekstraksi lain tingkat hardware. Tapi itu memungkinkan untuk terjadi. Memang Celebrite UFED itu menyediakan untuk beberapa jenis ekstraksi, Pak. Nah, di sini dipilih logical extraction, dan waktu logical extraction itu sangat cepat, ya, 5 menit, 7 menit, 10 menit jadi. Tinggal klik mana yang dibutuhkan, langsung jadi report. Walaupun di tanggal 1 sampai 5 itu hal yang penting terjadi. Bahkan kalau di delete pun masih bisa Pak recovery itu untuk Celebrite. Sebelum diekstrak. Iya. Di recovery pun bisa. Itu memungkinkan terjadi ketika di delete. Jenis extractionnya saja Pak yang dipilih. Oh, bukan handphonenya. Bukan. Jadi di sini kan logical extraction. File-file yang di delete itu tidak bisa di recovery dengan cara logical extraction itu. Oh, tidak bisa lagi diekstrak. Tidak. Ekstrak yang lain bisa. Jenis extraction yang lain banyak menu di Berarti cara Celebrite ke sini nggak bisa, berarti pakai jalan yang lain ya. Banyak jalan menuju Roma ya. Berarti. Banyak Pak. Kalau mengenai handphone itu ada nggak batas waktu mengenai, contohnya handphonenya tahun 88 gitu. Kita ekstrak sekarang bisa enggak? Bisa Pak. Oh, berarti tidak maksud saya poin yang saya sampaikan di sini berarti tidak tergantung pembuatan handphonenya. Semua jenis handphone. Walaupun Celebrite ini sangat jago nih Pak, buatan Israel ini. Jadi makanya hampir semua negara menggunakan ini. Walaupun handphone yang pertama itu masih bisa, yang pertama kali dikeluarkan itu masih bisa diekstrak. Bahkan sistem operasi DOS itu Pak ya, yang hitam putih itu bisa. Oh, masih bisa. Bisa Pak. Saking canggihnya ya. Kalau anti jalan ini ya kan. Makanya saya bilang ini minimal standar Pak. Sebenarnya kalau kita mau tinggal klik banyak yang bisa di-report di sini. Ini hanya beberapa metadata saja, SMS messages. Padahal alat itu, software itu sudah sangat canggih, semua bisa kita pilih. Misalnya tadi exit metadata, geolocation. Mau itu data yang ingin kita ekstrak itu tinggal kita pilih dengan klik aja Pak, klik pilih. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan dari termohon, silakan Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ahli ya. Terkait keahlian ahli dalam bidang digital forensik ini, apakah apakah ini untuk semua perangkat elektronik digital forensik ini? Digital forensik Pak? Iya. Kalau saya risetnya malah membuat software untuk digital forensik.
Jadi bahkan kalau ini kan cuma operator ya, artinya tinggal menggunakan ekspor selesai. Kalau saya malah lebih detail dari ini, membuat software untuk intelligence data, menyembunyikan data, bahkan lebih rumit dari ini. Jadi ini ya levelnya cuma operator lah sebenarnya. Operator, baik. Apakah juga termasuk kayak pemeriksaan CCTV bisa dilakukan digital forensik? Disertasi saya adalah keamanan digital video, jadi saya paham benar dengan digital video. Baik. Ya. Terus selanjutnya terkait data-data ya. Apabila data-data itu berupa SMS yang mungkin sudah dihapus atau sudah dihapus lah sama pemiliknya, kemudian dilakukan ekstraksi, apakah data itu bisa dikembalikan atau ada keterangan delete dari hasil ekstraksi? Di metadatanya bisa dong. Tapi tadi itu kita pilih jenis extraction yang lain, kan banyak menu itu. Jadi tergantung dari Ya, menunya. ini kan ya? logical extraction. Ya, ini yang paling dasar menurut ahli. Paling minim, Paling minim. paling cepat Pak. Tadi kan extractionnya cuma 7 menit 33 detik. Baik. Cukup yang mulia. Ya. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak, kalau pertanyaan dong Pak. silakan. Sering ditanya Pak. Baik, salam kenal ahli, tolong duduk yang hormati. Ini tadi karena persetujuannya waktu sudah malam, jadi satu aja Pak. Tapi kalau memang beliau dan diberikan kesempatan, saya mau bertanya. Biar viewsnya naik Pak, views YouTube. Saya nggak ada itu Pak, nggak ada. Harus saya kasih tahu. Nah, jadi saya di sini benar-benar awam Pak tentang digital forensik ya. Karena yang selama ini yang baru saya ketahui itu kaitannya dengan kedokteran forensik dan lain-lain. Nah, mungkin bisa dijelaskan di mana sih dimensi teman-teman digital forensik untuk saya yang awam ini? Maksudnya dia memeriksa dalam lingkup yang seperti apa? Tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit terkait dengan digital video dan lain-lain. Masuk ruang lingkupnya untuk digital forensik ini dalam pembuktian peradilan ataupun yang lainnya itu seperti apa? Mohon pencerahannya karena saya memang tidak tahu dan saya fakir ilmu. Sebenarnya untuk digital forensik yang dihadirkan di pengadilan sebenarnya sudah sangat lengkap loh Pak. Celebrate Effect itu sudah sangat lengkap, buatan Israel, dipakai hampir di semua negara. Cuma masalahnya adalah integritas moral gitu. Tadi itu kalau datanya mau meringankan terdakwa bisa diotak-atik, apalagi diekspor dengan XML, HTML dan lainnya. Kalau ini PDF ya mungkin agak susah, tapi ini tetap bisa ya diapakan. Itu tadi bahwa forensik digital itu yang paling penting adalah integritas moralnya. Ya, kita punya kasus yang akan nanti kita bongkar. Ahli forensik digital itu merusak barang bukti digital, mengaku SOP FBI, CIA dan lain-lain. Jadi yang paling penting adalah dia jujur. Gitu. Artinya apa? Semua yang diekstrak, baik memberatkan maupun meringankan terdakwa, jaksa harus menghadirkannya di persidangan supaya ada fair trial, pengadilan yang adil, gitu Pak. Jadi nggak rumit, apalagi pakai ini. Softwarenya ada di biaya rakyat ini, di kepolisian. Mungkin saya di sini memahami ini salah satu masukan saudara karena dalam digital forensik saudara memiliki alam berpikir sendiri ya, dan kami pun di dalam hukum memiliki alam berpikir sendiri. Saya tahu ini merupakan kecemasan saudara karena memang di kami saat ini dan waktu itu pun mungkin terjadi di dalam 184 KUHP di kami itu yang penting itu adalah alat bukti yang tertuang di sana. Nah, dan ini kami akan mengambil sebagai masukan dalam dunia peradilan. Karena pun tadi setelah kami tanyakan kepada ahli, memang di Indonesia jarang menggunakan SCI, terutama juga yang tadi Bapak ini, yang terbaru. Dan saya memang awam di hukum-hukum pun, saya di kampus jujur baru ini saya menemukan digital forensik. Tapi kan dilampirkan dalam berkas Pak. Kalau masalahnya begini Pak, saya nanti kan Bapak diberikan Pertanyaannya aja langsung. Bapak bilang kayak gitu. Kami kan sekarang posisinya bukan yang saat itu. Itu yang harus dipahami, ya. Itu yang harus dipahami. Kalau mungkin kami bertemu saudara sebelum ini terjadi, akan kami lampirkan. Itu disepakati. Karena kami akan fair.
Kan seperti itu. Itu intinya yang mulia. Cukup. Terima kasih. Cukup. Kawan mulia. Kalau Mulia. jangan ditanggapi secara berlebihan, ya. Saya minta tolong sekali lagi. Jadi persidangan masih berlangsung dan tolong jangan ditanggapi secara berlebihan, ya. Silakan, ada yang mau ditanggapi? Ya, saya hanya penutup saja. Apakah ahli menjelaskan semua ini dalam keadaan sadar, jujur, tanpa ada disiksa di persidangan ini? Penting yang mulia, ini prinsip akusitoir, penting. Siap. Iya. Tidak ada penganiayaan, tidak ada tekanan fisik sama saudara ya? Definisi scientific crime investigation, kita ambil kata scientific, maka itu harus bisa diuji oleh publik. Harus terbuka dan bisa diuji oleh publik, diseminarkan, dibuat makalah ilmiah. Itu harus bisa diuji dengan publik, bukan tersembunyi. Makanya saya bilang untuk tadi ahli forensik yang kemarin seharusnya dihadirkan, itu diuji publik juga. Saya pun bisa menonton dan menguji keterangan beliau. Terima kasih Yang Mulia, yang keterangan yang bersangkutan sudah dicatatkan di akun. Sangat menarik nih dari ahli. Jadi saya singkat saja. Jadi kalau suatu penyidikan, ya, penuntutan dan kemudian proses persidangan yang tidak didasari oleh saintifik, maka menurut ahli hasilnya akan menjadi miscarriage of justice. Iya Pak. Tidak mendapatkan fair trial. Oke. Karena tadi itu bukti yang sengaja dipilih-pilih. Makanya tadi jawabannya forensik digital itu tidak sulit sebenarnya karena operator ya. Yang sulit adalah menegakkan moralitasnya. Jadi tidak milih-milih gitu, bukti yang kuat untuk memberatkan terdakwa cantumkan. Yang meringankan simpan. Moralitasnya yang paling penting, integritasnya yang paling penting. Gitu Pak. Berarti kalau ahli dulu ada, ini para terpidana sudah bebas ya. Selesai ya. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kalau sudah selesai kita cukupkan sampai sekian karena mengingat waktunya sudah malam, bukan kami tidak ingin melanjutkan sidang ini sampai malam karena berhubung akan dikembalikannya para pemohon ini ke lapas dan mengingat keamanan juga, saya tekankan dari awal seperti itu ya. Ini udah lewat 1 jam karena kita molor juga 1 jam, kami lebihkan 1 jam, kita fair di sini ya. Kami telat, kami kasihkan Mulia. Kami hanya mengkonfirmasi permohonan kami terhadap pemeriksaan setempat sudah di. Oh belum Pak, nanti akan kami pertimbangkan. Kapan terakhir saksinya? Senin, mungkin 1 atau 2 kali pertemuan lagi. Nanti kan masih ada Senin. Masih ada Senin. Masih ada Senin, hasil ekstraknya Senin paling lambat. Ya kami usahakan Senin, kalau tidak Senin paling lambat Rabu untuk Kalau berikutnya. nggak bisa Rabu, Jumat. Yang penting ahli memberikan keterangan dalam bebas tekanan gitu Mas. Baik, bisa saya tanya nih, yang mau melakukan ekstrak ini kapan? Kira-kira berapa lama waktu yang saudara butuhkan? Tergantung Pak kerumitan, masih running nggak HP-nya? Kan begitu, tergantung kondisi HP juga. Tanya. Kami kasih kesempatan hari Rabu ya, hari Rabu ya, dengan bersamaan dengan pembukaan sidang PK atas nama Sudirman ya. Hari Rabu, hari Senin karena masih ada saksi maupun ahli yang akan dihadirkan. Terima kasih Pak atas keterangannya atau pendapatnya. Ilmu Bapak sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih sudah hadir di sini dan memberikan pendapatnya sehingga menginspirasi semua yang hadir di sini. Inspire people. Terima kasih Pak. Ya, boleh Pak.